Pemirsa, traffic light di simpang Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji selalu menjadi perbincangan warganet Kota Bandung lantaran memiliki jeda waktu pergantian lampu lalu lintas yang terbilang lama. Ya, pemirsa, durasi lampu merah di perempatan itu bisa mencapai 12 menit. Perempatan Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji begitu tersohor di Kota Kembang, Bandung. Bagaimana tidak, persimpangan ini selalu dipenuhi pengendara roda 2 maupun roda 4 setiap jamnya. Hal ini membuat lampu lalu lintas di area tersebut dinobatkan oleh warga Bandung sebagai persimpangan paling lama di Bandung. Banyak pengendara yang mengaku kesal karena menunggu antrean untuk dapat melintasi perempatan itu. Antrean kendaraan juga bisa mencapai 2 km dari area persimpangan. Selain itu, perubahan warna lampu hijau ke lampu merah berkisar 360 detik atau hanya 6 menit dari arah Cibiru menuju Buah Batu. Sedangkan dari lampu merah menuju hijau, pengendara harus menunggu waktu lebih lama yaitu 5 hingga 12 menit. Menurut sejumlah pengendara, persimpangan Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji selalu menjadi hambatan bagi pengendara. Ya, memang idealnya sih harus lebih cepat lagi ya, karena apalagi di pagi hari untuk bekerja kan waktu ya, efisien waktu. Gimana sih dari masyarakat sendiri, Kang? Lama waktunya, Kang. Lama? Ya. Biasanya sini nunggu berapa menit, Kang, di sini, Kang? Para pengendara berharap simpang Soekarno-Hatta Ibrahim Aji dapat dipersingkat agar tidak menghambat aktivitas dan waktu para pengendara. Dan berikut perbandingan durasi lampu merah terlama di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ustazah disawer sejumlah penonton saat baca Al-Quran di Tangerang, Banten ini viral di media sosial. Tindakan tersebut ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kejadian penyaweran di panggung saat mengaji yang viral di media sosial ini dialami Ustazah Nadia Hawashi. Dua orang pria tiba-tiba naik ke panggung dan menghamburkan sejumlah uang kertas serta menyelipkan uang di jilbab Ustazah Nadia. Ironisnya, aksi dua pria ini disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari hadirin di acara yang berlokasi di Tangerang, Banten. Aksi ini tak hanya membuat halayak ramai geram. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, juga angkat suara dan menyebut aksi sawer saat ustazah mengaji telah melanggar nilai-nilai kesopanan dan dinilai tidak menghormati majelis. Saya mengecam, kalau toh kita mau menggunakan tradisi infak, berinfaklah yang baik. Kalau kita mau terang-terangan tujuannya untuk mengajak orang lain, tapi kalau bisa adalah sembunyi-sembunyi, yang itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah koordinasi dengan MUI setempat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar tradisi baik berinfak kedermawanan itu dengan cara juga yang baik, dan tidak boleh juga membaca Al-Quran diganggu ya. Kita sebaiknya itu mendengarkan. Sebetulnya pada saat itu saya sangat kesal, sangat terganggu sekali karena kan saya lagi ngaji belum selesai gitu. Di saat bapak-bapak itu masukkan uang ke kerudung saya, di situ saya pengen marah, pengen negur, cuma saya nggak bisa negur karena di situ posisinya saya belum selesai ngaji. Jadi saya masih melanjutkan bacaan saya. Tindakan menyawer Qori'ah bisa menimbulkan berbagai persepsi, bahkan di kalangan masyarakat meskipun niatnya baik untuk memberi apresiasi. Hal itu juga membuat pembaca Quran internasional asal Tangerang ini kaget dan tidak menyangka panitia menyawernya saat mengaji. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Pemirsa, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mengaku tidak menyangka tindakan yang dilakukan ajudannya Brigadir Yosua dapat merusak skenario pembunuhan yang telah dirancangnya. Ya, pemirsa, skenario yang dirancang Verdi Sambo diberantakan karena CCTV yang ada di pos satpam dekat rumah dinasnya menangkap momen Yosua sedang berjalan ke arah taman ketika Sambo sampai di rumah dinas. Di DVR, dalam bayangan alam pikiran saksi. Tidak sampai ke situ, Yang Mulia. Saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua ini ternyata begitu saya masuk dia jalan ke taman. Mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Jadi cek dan amankan itu Standar seperti biasa. agar berkaitan bisa mendukung dengan skenario Ya. saksi. Baik. Nah, tadi kan akhirnya melaporkan, ya kan? Ada laporan bahwa ternyata tayangan di rekaman di CCTV berbeda dengan Tanggal 13 Yang Mulia. begitu kan? Yang Mulia, tanggal berbeda. 13. Nah, itu saudara kaget, ya kan? Iya, Yang Mulia. Kagetnya kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan skenario yang saya laporkan ke pimpinan dan ke adik-adik ini. Yang pada intinya bahwa saudara menskenariokan Sudah terjadi, saudara baru datang. Tapi ternyata saya masuk, dia masih nongol di situ. begitu ya. Ya, Yang Mulia. Nah, berarti ada pemikiran atau dalam pemikiran saudara, skenario saudara tidak berjalan. Betul, Yang Mulia. Nah, baik. Nah, akhirnya ada perintah hancurkan, musnahkan. Ya. Itu perintah positif atau perintah yang negatif dalam bahasa saya? Pasti negatif. Negatif ya. Yang Mulia. Nah, apakah seperti itu memang mutlak harus dilaksanakan oleh penerima perintah saudara? Ya harusnya sih tidak, Yang Mulia, tapi saya tahu. Pemirsa, setelah lebih dari 90 hari persidangan terdakwa Verdi Sambo akhirnya membuka buku hitam yang selalu dibawa dalam setiap kesempatan. Buku hitam itu dibuka Sambo saat menjadi saksi kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Misteri isi buku hitam yang selalu dibawa mantan Kadif Propam Verdi Sambo akhirnya terungkap. Sambo membuka buku hitamnya saat menjadi saksi dalam kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis malam. Majelis menanyakan alasan Sambo ragu menceritakan skenario pembunuhan Yosua kepada Hendra Kurniawan yang saat itu pangkat Hendra 1 digit di bawah Sambo. Sambo menjelaskan kinerja Hendra Kurniawan saat menjadi Karopaminal Divisi Propam Polri dengan membuka buku hitamnya. Ada potensi, ya, seperti itu. Kemudian mohon izin Yang Mulia atas pertanyaan dari penasihat hukum. 15 tahun saya 15 tahun dia di sana, kemudian 1,5 tahun saya bergabung bersama terdakwa Hendra ini. Dari data yang saya miliki ini memang cukup keras penegakan disiplin internal yang dilakukan oleh Biro Paminal. 214 di tahun 2001 personil Polri ini sudah dilakukan operasi tangkap tangan. Ini prestasi tapi tidak pernah terekspos karena ini terkait internal. Nah kemudian itulah yang kemudian menjadi penyebab saya khawatir. Buku hitam yang dibawa terdakwa Verdi Sambo menjadi perhatian karena selalu dibawa mulai Sambo di sidang etik hingga menjadi terdakwa. Pengacara Sambo Arman Hanis pernah menyebut buku hitam Sambo merupakan catatan pribadi saat menjabat Kadif Propam Polri. Mahkamah Agung akan mengusut video viral yang diduga obrolan hakim terkait vonis Verdi Sambo. Sementara pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menduga video viral bentuk teror kepada hakim. Ini salah satu video yang dituding Hakim Ketua Sidang Sambo, Wahyu Iman Santoso, sedang berbincang dengan perempuan. Isi video soal vonis yang akan diberikan kepada Verdi Sambo di kasus pembunuhan Yosua. Satu video menyebut vonis mati, satu lagi seumur hidup.
Tak tanggung-tanggung, dalam rekaman juga disebut nama Kabarreskrim Polri. Hakim Wahyu tutup mulut saat ditanya jurnalis iNews soal video yang beredar. Pak Hakim, isi soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu Pak. Komisi Yudisial sedang menilik video valid atau tidak, tapi enggan memeriksa langsung Hakim Wahyu dengan alasan sidang Sambo belum ketuk palu vonis. Turunannya dalam pelaksanaannya tentu kita tidak akan memeriksa hakim ketika dia memimpin persidangan. Karena itu bagian dari, dapat diduga ya, bagian dari intervensi terhadap kemandirian hakim. Nah, tentu kita akan menunggu persidangan ini selesai. Nah, kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, maka kita tidak akan memeriksa hakim. Jadi tidak dalam konteks pemeriksaan, tapi dalam konteks meminta keterangan dari hakim. Gitu ya, untuk kemudian menceritakan rekaman video itu dalam konteks apa dan seterusnya gitu. Video viral mengundang Menko Polhukam Mahfud MD ikut komentar. Kata Mahfud, saya menduga bahwa video itu merupakan bagian dari upaya menteror hakim agar tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Logikanya, biar hakim ragu memvonis Sambo karena khawatir vonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Saya dulu sering mengalami hal yang sama. Mahkamah Agung punya anggapan lain. MA akan membentuk tim memeriksa Hakim Wahyu meski berkilah tetap menjaga independensi hakim. Soal kapan pemeriksa MA, publik masih harus menunggu. Tim Liputan iNews melaporkan.